Di story room kali ini gue bakal coba buat ceritain pengalaman-pengalaman gue sendiri yang berhubungan sama mistis, yang dimana gue sendiri pernah mengalami ini sepanjang hidup gue. Maksudnya ya dari kecil sampai sekarang gue memang pernah mengalami beberapa pengalaman yang mungkin sampai sekarang masih gue ingat, karena itu pengalaman yang bisa dibilang juga bikin gue tuh greget sama hal-hal yang berbau horor, mistis dan sebagainya. Sampai akhirnya gue suka gitu. Dan mungkin pengalaman ini gak serem atau emang gak bertujuan buat nakutin kalian. Ini pengalaman-pengalaman yang mungkin akan menggambarkan gue tuh kayak gimana, atau basic dari gue kenapa gue akhirnya suka sama horor atau adrenalin itu kayak gimana gitu. So gue punya dua cerita di sini dan sebenarnya banyak banget, tapi gue pengen coba buat ceritain dulu karena gue mungkin bisa dibilang kurang pintar bercerita. Dan sorry nanti kalau misalnya nih ekspektasi kalian akan takut sama cerita ini. Ya mungkin juga enggak, mungkin juga bisa iya, atau mungkin cerita ini sebenarnya kalian pernah mengalami gitu. Dan gue punya dua cerita di sini. Cerita ini gue alamin waktu gue SD, karena sebenarnya pengalaman-pengalaman kayak gini tuh banyak banget gue dapetin waktu SD, SMP. Karena kebetulan waktu SD dan SMP itu tempat sekolah gue itu gedungnya gedung yang gitu deh, yang bisa dibilang mungkin punya cerita-cerita yang serem gitu. Mungkin di sekolahan kalian juga kayak gitu. Dan waktu SD ini gue bisa dibilang bukan anak yang rajin gitu, agak sedikit nakal lah gitu ya, biasalah anak kecil gitu kan. Dan dulu gue punya cerita pengalaman tentang hal horor itu waktu SD kelas 6. Dan waktu itu gue inget banget ceritanya karena ada satu hal yang bikin gue inget waktu itu, yaitu guru gue. Jadi waktu itu gue masih pelajaran bahasa Indonesia, gue inget banget karena guru bahasa Indonesia gue itu galaknya minta ampun, yang dimana dia itu bapak-bapak berkumis tebel yang ya galak gitu. Itu wali kelas gue dan galaknya minta ampun. Nah waktu itu ceritanya kelas 6 itu adalah gedung yang paling tinggi dari gedung yang lainnya. Jadi kelas 6 itu di lantai 2. Jadi bentuk sekolahan gue tuh kayak gini, gue gambarin ya. Jadi bentuk sekolahan gue itu di sini ada gedung, di sini ada gedung, dan di sini ada gedung. Jadi kayak letter U gitu. Tapi gedung yang paling tinggi itu yang gedung sebelah kanan sini, itu 2 lantai, yang semuanya itu 1 lantai doang gitu. Nah tengah itu ada lapangan, dan di luar area lapangan itu tuh ada kayak halaman lagi, sampai akhirnya ada gerbang baru jalan raya gitu. Nah di halaman itu tuh ada satu pohon beringin yang gede banget, yang dimana pohon beringin itu udah ada dari gua zaman TK, karena TK gua juga di situ gitu. Jadi itu area sekolah SD dan sini ada TK-nya. Nah gua dulu TK di situ. Nah sebelum gua masuk TK pun mungkin tuh udah di situ. Jadi ya pohonnya udah lama banget gitu lah. Dan di sekolahan gua itu ada 2 pohon beringin, yang satu di depan dan yang satu lagi di paling belakang, yang itu tempatnya. Jadi tadi kan gedungnya sini sama sini. Nah yang di sini itu pohon beringin yang kedua, yang satu lagi di sini gitu. Jadi bisa dibilang gedung tempat kelas gua itu deket sama pohon beringin yang paling belakang. Itu kondisinya. Nah waktu itu pelajaran bahasa Indonesia itu setelah jam istirahat yang kedua. Jadi udah agak siang ke sore gitu lah. Kondisinya waktu itu gua kebelet kencing banget di tengah-tengah pelajaran. Gue kebelet kencing banget, udah gue tahan sebenarnya karena gue tahu itu guru gue galak, jadi gue takut buat izin. Udah gue tahan, tapi sampai akhirnya gue gak bisa tahan lagi. Terus gue beraniin diri buat ngomong sama guru gue buat, "Pak, saya mau izin ke toilet," gitu. Nah waktu itu guru gue ngomong kalau ya tapi cepet gitu, jadi nggak boleh lama-lama. Akhirnya gue larilah dari kelas gue ke toilet. Nah kondisinya kayak gini, ini kan tadi gedung, ini gedung, ini gedung. Nah gedung kelas gue yang ini di lantai 2. Nah kondisi kelasnya itu adalah kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, tangga, habis itu ada kamar mandi. Jadi kamar mandi itu paling ujung, yang bisa dibilang deket sama pohon beringin yang kedua. Nah waktu itu gue di kelas 6B. Nah di kelas 6B ini gue lari langsung menuju ke toilet. Sebelum nyampe ke toilet itu kan ngelewatin tangga gitu ya. Nah tangga itu tuh udah banyak banget cerita lah. Pokoknya area tangga sama area toilet itu banyak banget cerita. Nah toilet yang lantai 2 itu emang jarang dipakai, tapi emang kepake, cuman jarang dipakai karena banyak cerita-cerita dari anak-anak situ lah. Kan kita sering cerita-cerita horor gitu kan. Nah banyak cerita di tempat, pokoknya area tangga sama area kamar mandi itu. Nah
Karena banyak cerita itu sampai akhirnya toilet itu jangan dipakai. Karena gue disuruh cepet sama guru gue dan guru gue itu galak banget. Gue akhirnya memutuskan gue udah di sana aja lah gitu. Biar nggak usah turun karena kalau turun kelamaan nanti bakal gue dimarahin gitu. Akhirnya dengan terpaksa gue pakai toilet yang di situ. Nah waktu sampai ke toilet itu beneran karena posisi toiletnya gini. Jadi setelah lorong itu pojok ini ada toilet, di sini juga ada toilet. Jadi toiletnya letter L gitu dan ada 4 pintu di sana. Ada 4 toilet di sana. Nah semua pintu yang ada di situ itu kebuka, semuanya kebuka. Ya kondisi toiletnya sebenarnya nggak kotor-kotor banget gitu, masih dibersihin kok, tapi jarang dipakai aja gitu. Nah kondisi toiletnya itu adalah toilet jongkok, semuanya toilet jongkok, dan sebelah toilet jongkok itu ada ember kecil yang di atasnya ada keran kecil gitu lah. Jadi embernya kecil gitu, terus ada kerannya gitu. Nah gua pilih yang paling pojok sebelah sini, yang paling deket sama tangga. Jadi letter L kayak gini, gue ambil yang paling sini gitu. Waktu gue masuk, gue tutup pintunya, gue kencing, gue cepet-cepet, gue buru-buru, udah kencing gitu. Waktu gue kencing, tiba-tiba gue denger suara kayak mungkin bukan gemericik air ya, bukan keran yang dibuka, tapi suara air di dalam ember yang digayung gitu. Jadi kayak digayung gitu doang, jadi kayak air yang gerak gitu loh, pokoknya suara yang gitu. Terus gue kira ada orang kan di sebelah, dan ada suara anak kecil tuh mungkin 2 karena lebih dari 1 pokoknya, mungkin 2 yang lagi bercanda-bercandaan dan airnya itu lagi dimainin kayak semacam itu. Jadi sebelah, jadi ini kamar mandi gue, ini ada kamar mandi lagi. Nah kamar mandi yang itu, yang sebelah gue persis, itu tuh ada suara gemericik air yang dimainin sama 2 anak kecil gitu. Nah waktu itu gue nggak mikir aneh-aneh, sama sekali nggak mikir aneh-aneh. Yang gue pikirin adalah ini ngapain 2 bocah di sebelah mainan air. Lagian itu satu deret gedung di lantai 2 itu cuma kelas 6 semua, nggak ada kelas di bawahnya. Itu semua kelas 5 tuh ada di lantai 1, kelas 3, 4 dan sebagainya itu ada di gedung lain gitu. Ini ngapain bocah gitu, kalau dari suaranya ya bener-bener anak kecil gitu. Terus waduh, ini sebagai senior ya, waktu itu gue mikirnya kayak ya gue udah kelas 6 gitu, gue pengen negor gitu kan. Waktu gue keluar, gue lihat, oke, men, ternyata nggak ada orang di situ. Ternyata di sebelah kamar mandi gue itu nggak ada orang. Dan nih satu lagi yang menguatkan adalah, ember itu kosong. Karena embernya kecil gitu kan. Jadi kelihatan aja kalau kosong. Embernya kosong, nggak ada orang di sana. Dan ya udah, seketika gue langsung keluar kamar mandi, langsung lari, gue menyusuri lorong gitu kan. Terus gue dobrak pintu kelas aja, masuk, brak gitu. Sampai akhirnya semua lihat ke gue dan guru gue langsung marahin gue. Itu kenapa ceritanya ketanam banget, karena gue dimarahin guru gue itu abis-abisan, dibentak-bentak gitulah. Gue inget banget dan gue masih nggak bisa lupa sih sama kejadian itu. Jadi ya kalau gue suruh ceritain detail dari kamar mandinya, gue masih bisa banget, karena kamar mandinya itu bener-bener apa ya, keinget banget lah gimana gelapnya karena itu di ujung, dan gimana gelapnya tangga itu karena emang itu di ujung, dan sebelahnya itu ada pohon beringinnya gitu. Itu cerita pertama yang menurut gue masih keinget banget. Dan gila sih. Dulu gue benci banget sama horor. Sampai akhirnya terus gue suka adrenalinnya gitu. Aneh. Dan ini cerita kedua waktu gue SD juga. Karena emang ya kayak yang tadi gue bilang, gedung sekolahan gue itu selalu ada cerita kayak gitu yang waktu SD gitu. Kalau sekarang mah udah bagus, udah dibangun, tapi dulu tuh bener-bener masih tua gitulah pokoknya. Nah waktu itu gue lagi persami kelas 5 SD, dan gue nginep di sekolahan. Dan ya kayak biasalah pramuka gitu ya, pakai atribut pramuka dan sebagainya lah. Nah waktu itu adalah pertama kali gue nginep di sekolahan waktu itu, pertama kali. Jadi itu bener-bener pengalaman pertama kali gitu. Nah waktu siang kan sekolah, terus kita disuruh pulang dulu, terus sore kesana lagi, terus kita nginep di sekolah, ceritanya kayak gitu. Nah waktu sore nyampe, sebelum kegiatan dimulai waktu itu buat upacara pembukaan, kita kan ngumpul-ngumpul tuh ya, anak-anak kelas 5 gitu kan ngumpul-ngumpul, gue satu kelas, terus kita cerita-cerita, wah nanti malam gini yuk, maksudnya adalah kita pengen nyusurin sekolahan gitu, ceritanya kayak gitu. Kita pengen diem-diem nyusurin sekolahan gitu kan, gelap-gelapan gitu. Awalnya kita mikirnya kayak gitu, yuk kita jalan-jalan. Terus sampailah kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ke hal-hal yang lebih horor. Maksudnya, wah siapa tahu nanti malam kita ketemu ini. Katanya di area yang sana tuh ada ini loh, dan sebagainya lah. Kita cerita sampai akhirnya kita tenggelam sama ceritanya, gua sama teman-teman gua. Terus kita ketakutan sendiri gitu. Wah gila sih, ini
malam ini kayaknya bakal horor banget nih sekolahan gitu. Nah, rasa takut itu udah ketanam duluan kan. Terus kemudian ya upacara biasa, terus acara-acara pramuka kayak gitu, sampailah langsung ke malam harinya. Waktu malam, ya gimana ya, gue bisa dibilang tuh gue tuh agak sedikit nakal gitu. Jadi waktu malam hari, gue sama geng gue, asik geng, kumpulan temen gue itu agak sedikit colong-colongan. Yuk kita muter, kita cari makanan gitu. Kita ambil makanan, maksudnya kayak ngambilin makanannya temen-temen gitu kan, buat kita makan. Yuk gitu. Akhirnya gua kan dulu kelas 5 tuh dulu kelas 5 juga kelas 5B, karena dari kelas 1B ya sampai atas B terus gitu. Kelas 5B gua kumpul sama anak kelas 5D sama C. Itu isinya anak-anak nakal semua itu. Kita muter buat ngambilin makanan-makanan gitu. Nah, setelah udah yuk kita balik lagi ke kelas tempat kita tidur. Kita balik lagi ke kelas, kita makan di kelas aja. Nah, waktu itu kita kumpul di kelas B, kita ngumpul di kelas B, di kelas gua waktu itu. Kita di ujung, pokoknya itu kan kursi sama meja itu semua kan ditata, dipojokin semua ke dinding-dinding kelas kan. Jadi tengah tuh buat tidur. Nah, kita mojok ke tempat meja-meja itu. Nah, kita makan di sana sambil ngobrol cekikikan gitu kan, di tengah kegelapan. Karena waktu itu dimatiin semuanya udah tidur, dimatiin semua lampunya, dan kakak-kakak pembina ini itu galaknya minta ampun. Jadi kita diem-diem, kita ngumpet-ngumpet di gelap-gelapan, kita makan-makan. Waktu tengah-tengah kita makan-makan, ngobrol cekikikan gitu kan. Tiba-tiba nih, kaget aja gitu. Ada suara dang. Dan itu dalam kelas kita. Kita kaget kan, langsung kaget. Ada apa tuh gitu kan. Dan kita nggak langsung nyalain lampu, karena kalau nyalain lampu bakal ketahuan sama kakak pembina, bakal dimarahin. Dang. Ini apa nih gitu kan. Kita kaget, terus tiba-tiba dari pintu langsung brak gitu kan, pintu ditendang sama kakak pembina. By the way nih, kakak pembinanya tuh bukan anak SD ya, itu udah kayak remaja-remaja gitu lah, entah SMP atau SMA, pokoknya udah remaja-remaja gitu. Brak, ada apa ini rame-rame? Kita dimarahin gitu. Terus langsung dinyalain lampunya. Ternyata ada satu anak itu berdiri di tengah ruangan, ya nggak di tengah-tengah banget, maksudnya berdiri di ruangan, di tengah semua orang tidur. Dia pegang panci atau apa nggak tahu, pokoknya itu buat masak aja, sama sendok yang dia pukul-pukulin. Jadi dia tuh lagi mukul-mukulin gitu sambil ketawa-ketawa. Ketawanya tuh bener-bener kayak ketawa orang yang lepas banget, nggak kekontrol gitu. Wah gila, waktu itu bener-bener aku takutnya, bener-bener takut yang gila sih, ini beneran apa enggak gitu. Kita juga nggak tahu dia kenapa gitu kan. Ketawanya itu yang gimana ya, niruinnya tuh yang lepas kayak sambil mukul, gila sih. Wah, sambil mukulin ini gitu. Dan langsung ada satu anak kesurupan. Ada satu anak yang jerit kayak gitu. Semuanya bangun yang tadinya bangun kaget karena dia mukulin itu, semuanya bangun langsung yang weh, ribut semuanya. Terus kakak pembina tiba-tiba langsung panggil guru gua buat bawa nih anak. Begitu keluar dari kelas, kan dia dipegangin gitu, langsung digendong keluar sama guru gua. Waktu keluar kelas, kelas yang satunya tiba-tiba juga rame, gitu. Ternyata kelas yang sebelah itu juga ada yang kesurupan satu orang. Jadi di kelas gua kesurupan satu orang, kelas satunya lagi ada kesurupan satu orang. Dan yang di kelas sebelah itu histerisnya yang gitu. Jadi kayak dia tuh nggak ketawa, juga nggak nangis, tapi histeris yang jerit-jerit sendiri gitu. Wah gila. Dua ini langsung dibawa ke tengah lapangan, dan semua yang ikut persami waktu itu disuruh keluar, disuruh kumpul di lapangan waktu itu. Ini bagian yang mungkin bakal bikin mikir percaya atau nggak percaya, tapi menurut gue ini yang paling creepy sih. Karena waktu itu, jadi dua orang ini yang lagi dibersihin, didoa-doain gitu, biar nggak kesurupan lagi, maksudnya disembuhin. Itu satu anak ini yang dia tadi teriak-teriak itu lagi dibersihin, kepalanya dipegang sama guru gue. Itu guru apa gue lupa, pokoknya dipegang terus langsung didoain gitu kan. Terus gini kayak di apa sih, diusap gitu loh, mukanya kayak diusap ke atas gitu. Set. Gak cuman gue cuy, gue aja kaget karena ada satu orang teriak, dan gue langsung lihat, dan gue lihat sendiri. Jadi dari kepala si anak ini keluar putih, bener-bener yang putihnya tuh putih asap tapi pekat, tapi cepet banget gitu. Pindah ke yang sebelahnya. Jadi waktu itu kan posisinya tuh dua ini itu tuh dikerumunin sama orang banyak gitu kan.
waktu diginiin, tek, ada satu anak di sebelahnya yang kesurupan itu, putihnya itu dari kepala langsung masuk ke situ. Semua orang lihat, semua semua orang langsung panik, langsung ternyata satu orang itu langsung kesurupan juga gitu. Jadi kayak pindah gitu, kesurupannya pindah gitu. Satu orang itu kesurupan lagi. Nah, waktu dibersihin lagi nih, waktu dibersihin, set gitu kan, lagi dengan yang sama, dengan cara yang sama, diusap naik, tak, putih yang tadi kita lihat itu semuanya itu langsung naik lompat ke atas. Jadi gedung gua yang kelas 6 itu yang tadi gua ceritain, yang 2 lantai itu kan tinggi banget ya. Putih itu langsung lompat ke atas, terus berhenti di atas genteng lantai 2 itu, berhenti sebentar, terus langsung lompat hilang gitu aja. Dan itu yang lihat nggak cuman gua, atau nggak cuman satu orang temen gua, yang lihat semuanya lihat. Dan waktu itu langsung panik, langsung oh gila, itu tadi beneran atau enggak gitu kan. Terus guru gue, pembina gue, semuanya ngingetin buat udah kita berdoa aja, kita jaga biar nggak kemana-mana, nggak ngelamun dan sebagainya, kita banyak-banyak berdoa. Dan akhirnya kelas A, B, C, D, kelas 5 semuanya ditidurin di satu ruangan, terus dijaga sama guru gue sama kakak pembina gue waktu itu. Wah, itu pengalaman SD yang paling